فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. في أهل الغنم متفق عليه. نعم بارك الله فيكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu terkait keutamaan ahli Yaman, juga keutamaan ahlus sakinah. Yang kemarin kita telah mengambil riwayat yang keempat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-52. Sekarang kita ambil riwayat berikutnya. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr. Imam Muslim rahimahullahu taala langsung mengambil dari tiga gurunya. Yahya ibnu Ayyub Al-Baghdadi, Qutaibah ibnu Sa'id Al-Thaqafi, dan Ibnu Hujr namanya adalah Ali ibnu Hujr As-Sa'di Al-Marwazi. Ali Ismail ibni Ja'far, dari Ismail bin Ja'far Ibnu Abi Kathir Az-Zuraqi Al-Madani. Qala Ibnu Ayyub, yakni Yahya Ibnu Ayyub mengatakan haddatsana Ismail. Ini menunjukkan kejelian Imam Muslim rahimahullah dalam mengambil riwayat dari gurunya. Ketika ada yang berbeda dari tiga guru tersebut dalam mengucapkan, sebagiannya mengatakan an, yang satu mengatakan haddatsana, beliau pisahkan. Qala akhbarani al-Ala Ibnu Abdurrahman Al-Juhani an abihi, yaitu Abdurrahman Ibnu Yaqub Al-Juhani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman Ibnu Sakhar, menurut pendapat yang masyhur tentang nama beliau radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu yamanin wal kufru qibala al-masyriqi was sakinatu fi ahli al-ghanam wal fakhru war riya'u fil faddadina ahli al-khayli wal wabar. Naam. Taib. Makna dari hadis telah kita lewati.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu yamanin. Nah, alif apa ini namanya pada yamanin karena asal penulisannya kan Yaman, enggak ada alifnya. Di sini nah didatangkan alif. Alif apa ini ya Ismail? Nah, yaitu badal min ya nisbah. Nah, sebagai pengganti dari ya nisbah. Sehingga ketika sudah ada alif ini tidak dikatakan yamaniyin, al-imanu yamaniyun, tidak. Tapi ya nisbahnya telah diganti dengan alif. Ketika mau menggunakan ya nisbah maka alifnya dibuang. Al-imanu yamani. Demikian. Menunjukkan keutamaan ahli Yaman ketika dinisbahkan iman kepada mereka. Nah, juga menunjukkan asal pada mereka itu kebaikan karena cepatnya menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kufru qibalal masyriq, dan kekufuran itu dari arah timur. Wasakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan itu pada pemilik-pemilik kambing. Telah kita lewati dari kalimat ini terkandung faidah bahwasanya pekerjaan seseorang memiliki pengaruh pada kepribadian, memiliki pengaruh pada akhlak. Nah, ketika merawat, menggembala hewan yang memiliki sifat tenang, sifat penurut, ini ternyata memiliki efek positif bagi penggembalanya. Nah, memiliki sikap sakinah, ketenangan, kemudian tawadhu. Oleh karena itulah datang dalam hadis di luar sahihain, tidaklah seorang nabi pun kecuali telah apa? Telah menggembala kambing. Taib. Maka dari sini pula ikhwan, penting untuk seorang muslim memilih pekerjaan yang bagus untuk kejiwaannya. Walaupun sama-sama halal, tapi ketika dia memandang bahwasanya suatu pekerjaan itu lebih bagus bagi jiwa, efek bagi jiwanya lebih bagus, maka lebih utama baginya. Nah, ketika dia harus dihadapkan pada dua pilihan atau lebih dari berbagai macam jenis pekerjaan, maka nah, di antara hal yang hendaknya dia pikirkan, dia jadikan pertimbangan adalah apa? Efek dari pekerjaan tersebut pada kejiwaannya, pada kepribadian dan akhlaknya. Nah, ini penting. Wal fakhru war riya'u fil faddadin ahlil khairi wal wabar. Ini sebaliknya. Nah, kalau tadi pada ahlul ghanam mereka memiliki sakinah dan tawadhu. Yang sikap ini sangat penting ikhwan, dimiliki oleh setiap muslim. Terlebih lagi para talabatul ilm, untuk memiliki sifat sakinah, tenang. Nah, sebaliknya wal fakhru war riya. Al fakhr yaitu apa? Berbangga-bangga diri. Nah, tafakhur, membanggakan dengan apa yang mereka miliki, saling berlomba-lomba pada perkara dunianya. Wariya, dan riya itu pada al-faddadin, pemilik-pemilik unta, ahlil khaili wal wabar. Di sini juga dimasukkan apa? Ahlil khail, yaitu para pemilik kuda-kuda dan para pemilik unta. Memang ikhwan, dua binatang ini memiliki apa? Memiliki nilai tinggi di kalangan Arab, sehingga cenderung orang yang memiliki bagian banyak mereka akan sombong, mereka akan berbangga dengan apa yang mereka miliki.
dan cukup merupakan suatu keburukan dari suatu nikmat, tatkala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut menjadikan seseorang terjatuh dalam kesombongan, ikhwan. Buruk dalam mensikapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya seorang ketika semakin bertambah nikmatnya, semakin bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bertambah tawadhu'nya kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Kemudian riwayat berikutnya, qala Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Harmalah bin Yahya at-Tujibi al-Misri qala akhbarana Ibnu Wahb bin Abdullah al-Hafidh, Misri juga nisbahnya. Qala akhbarani Yunus ibn Yazid al-Aili an Ibn Shihab Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Imam qala akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fakhru wal khuyala'u fil faddadin ahli al-wabar wasakinatu fi ahli al-ghanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fakhru wal khuyala. Nah, perasaan bangga diri dan sombong itu pada para pemilik unta. Ahli al-wabar, ahli al-wabar yaitu para pemilik unta. Karena wabar khusus digunakan untuk bulu unta. Wasakinatu fi ahli al-ghanam, dan ketenangan itu pada pemilik kambing. Nah, siapa yang masih ingat faidah terkait Abu Salamah ibn Abdurrahman, berupa penyesalan beliau ketika keliru dalam beradab terhadap salah seorang gurunya. Siapa yang masih ingat, dan ini penting bagi kita semua untuk dijadikan ibrah. Dan itulah ulama yang jujur, ikhwan. Mereka menyebutkan apa-apa yang mungkin dilihat orang itu sebagai sesuatu yang buruk. Tapi mereka sebutkan itu agar diambil pelajaran, dan mereka menyesalinya atas kekeliruan tersebut. Indaka ibrar. Apa itu? Kisah yang bagus disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah sunan beliau, dari Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim, dari Sufyan, dari Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab Muhammad ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. Dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman, beliau mengatakan, "Lau rafaqtu bibni Abbasin la asabtu anhu ilman katsira." "Lau rafaqtu bibni Abbasin la asabtu minhu ilman katsira." Asar datang dalam banyak jalan, ikhwan. Imam bin Abdul Bar mengisyaratkan 6 jalan-jalan yang banyak untuk asar ini dalam jami' beliau. Seandainya saya dulu bersikap lembut terhadap Ibnu Abbas, yaitu guru beliau, maka tentu aku akan mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau. Tapi karena dulu beliau sering mendebat,
mendebat gurunya. Maka akhirnya sedikit beliau mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Padahal ikhwan, Abdullah bin Abbas adalah bahar, lautan ilmu. Disebut juga habrul ummah, digelari dengan turjumanul Quran. Maka beliau sangat menyesali itu, menyesali kekeliruan langkah di dalam di dalam metode mengambil ilmu. Maka beliau kisahkan ini agar generasi yang datang belakangan mengambil ibrah. Butuh rifq, butuh seorang bersikap lembut untuk bisa mengambil ilmu dari siapa saja yang dia ingin istifadah darinya, dari para ulama kita, dari para masyayikh kita, dari guru-guru kita. Karena ilmu din, akhwani fillah, ilmu din harus pola pikir kita beda dengan seorang belajar di sekolah-sekolah. Seorang belajar di sekolah, akhwan, tidak menyambung hubungan dengan guru. Yang penting dia hadir, yang penting tes ngerjakan, dapat nilai, sudah. Karena yang diinginkan adalah nilai dan ijazah. Setelah itu tidak menjalin hubungan, tidak masalah. Karena sudah didapat, ijazah sudah didapat. Tapi ilmu din yang diinginkan adalah barakah. Yang diinginkan adalah an-nafa', kemanfaatan. Oleh karena itulah butuh diambil dengan cara sebaik mungkin dari pemiliknya, dalam keadaan mereka ridha, senang memberikannya. Karena itu sebab keberkahan. Sebab keberkahan. Karena ilmu din, seorang seorang mengharapkannya menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Taib, bermanfaat bagi diri sendiri sehingga dia terangkat kejahilannya, sehingga dia semakin dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala karena mengetahui hak-hak Allah, semakin bagus ibadahnya. Itu ilmu nafi'. Semakin lama seorang belajar, semakin semakin ada kemajuan dalam ibadahnya. Harus itu. Harus ada kemajuan dalam ibadah. Ada peningkatan dari sisi takhasyu', kekhusyuan. Kemudian ada peningkatan dari sisi pemberian faidah kepada orang-orang yang ada di sekitar. Itu diantara alamat-alamat ilmu nafi'. Taib, walaupun tidak tertulis dalam ijazah, tidak tertulis dalam rapot, karena kita tidak membutuhkannya. Maka penting itu akhwani fillah, ibrah yang bagus dari apa yang dituturkan oleh Abu Salamah Ibnu Abdurrahman. Walaupun beliau mengambil ilmu yang banyak juga dari para sahabat yang lain. Di sini beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi beliau sangat menyesali apa yang beliau tempuh dulu ketika menuntut ilmu di sisi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan mudarris, ulama ataupun masyayikh sebagaimana manusia yang lain. Ketika memberi dalam keadaan hati senang akan memberi dengan melebihkan. Memberi sesuatu dalam keadaan hati senang, memberi dengan melebihkan. Berbeda kita sendiri ketika memberi sesuatu, kita memberi sesuatu pada orang yang sengit sambil dilempar, ini untuk kamu, sambil dilempar, sambil tidak memandang. Tapi ini pemberian sesuatu yang nampak. Memberi sesuatu benda yang nampak. Ketika tidak senang, dengan cara sembarangan. Tapi ketika hati senang, maka akan memberi dan menambah. Menambah dengan doa, menambah dengan hal-hal yang sangat dibutuhkan
terkait ilmu. Taib. Ini penting akhwani fillah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahli al-wabari wa sakinatu fi ahli al-ghanam. Nah, syarah untuk hadis ini telah lewat dan faedahnya juga telah lewat. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi. Ad-Darimi nisbah kepada jaddu qabilah, yaitu asal usul qabilah tersebut akhwan, pada kakek moyangnya. Kalau di Arab pakai yang dianggap apa? Jaddul qabilah, kakek moyangnya. Kalau kita nenek moyang, tidak benar sebenarnya nisbah kepada nenek, ke perempuan. Taib, mereka nisbahnya ya ke jad, kakek moyang. Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi As-Samarqandi Al-Hafidh. Beliaulah pemilik Musnad Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Yang barusan juga riwayat beliau kita sebutkan terkait kisah siapa? Abu Salamah ibn Abdurrahman dalam muqaddimah sunannya. Seorang thiqah fadil mutqin, dan juga ikhwan dikenal dengan kekokohan akidah. Qala akhbarana Abul Yaman Al-Hakam bin Munafi Al-Bahrani thiqatun sabtun. Beliau masyhur dengan kunyah Abul Yaman. Namanya Al-Hakam ibn Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib ibn Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar, seorang thiqatun abid, nisbah kepada Al-Umawi Al-Himsi. Anis Zuhri, sama seperti riwayat sebelumnya. Siapa nama Imam Az-Zuhri? Indak ya Zakaria? Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Bihadza al-isnad mithlahu wa zada al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Qala rahimahullah, termasuk banyak riwayat ini yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Masih tersisa 4 riwayat lagi. Qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Abul Yaman an Syu'aib an Az-Zuhri qala hadatsani Sa'id ibn al-Musayyib anna Abu Hurairah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul jaa ahlul Yaman hum araqu afidatan wa ad'afu quluban al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah as-sakinatu fi ahli al-ghanam wal fakhru wal khuyala'u fil faddadin ahli al-wabar qabla matli'ish syams qibala matli'ish syams. Qibala matli'ish syams sama dengan qibala al-masyriq. Kenapa? Karena terbitnya matahari dari arah timur. Qala rahimahullah haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
atakum ahlul yaman hum alyanu quluban wa araqqu afidatan al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah ra'sul kufri qibalal masyriq. Sama seperti riwayat sebelumnya. Qala wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir, yaitu Jarir ibni Abdul Hamid atau Abdul Hamid apa? Jarir ibni Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Kufi, seorang thiqah. Anil A'mash, masyhur. Siapa nama Al-A'mash? Indak Talhah. Naam Sulaiman ibn Mihran an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atakum ahlul yaman hum alyanu quluban dan seterusnya. Oh, yang bawah kita naam anil A'mash fi hadzal isnad wa lam yadhkur ra'sul kufri qibalal masyriq. Riwayat terakhir qala rahimahullah wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi itu perpindahan sanad. Wa haddatsani Bishr bin Khalid qala haddatsana Muhammad yakni Ibnu Ja'far. Siapa gelarnya? Laqabnya Muhammad bin Ja'far. Indaka Rifqi Gundar. Tayyib. Qala haddatsana Syu'bah عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. الشاء sama dengan al-ghanam. Taib. Asya dengan hamzah ikhwan jamak dari syatun dengan tak, dengan hak atau tak marbutah. Taib. Asyatu naam satu, naam yaitu apa, satu ekor kambing. Taib digunakan ikhwan untuk zakar wal untha, baik itu apa untuk zakar ataupun betina. Bisa juga dari jenis nam dha'an wal ma'is wal dhiba. Nah, kemudian jamaknya adalah apa? Sya'un, ya. Fi ashabis sya'i. Ini bentuk jamak dari apa? Syatun. Nah, syatun untuk mufrad dari apa? Jenis ghanam. Ini dari sisi lughah penggunaannya. Adapun faedah yang lain sama dengan sebelumnya. Tayyib, barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma